Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlene, mahasiswa Bisnu, jurusan Bisnis Manajemen. Hari ini kita akan membahaskan untuk corporate financing strategis, balancing debit dan equity. Nah, dalam kasus ini kita akan membahaskan kasus PT Samudra Logistik Nusantara merupakan perusahaan transportasi maritim yang sedang mengkaji ulang kebijakan keuangannya. Dalam 5 tahun terakhir, laba perusahaan meningkat stabil. Namun, struktur modal menunjukkan ketidakseimbangan. Uang jangka panjang meningkat hingga 60% dari total modal. Meningkatnya biaya bunga menekan laba bersih meskipun pendapatannya meningkat. Dewan Direksi mempertimbangkan restrukturisasi keuangan dengan menurunkan referen dan meninjau kembali kebijakan dividen yang selama ini agresif. Perusahaan yang menghadapi dilema mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan, likuiditas, serta ekspektasi pemegang saham. Sebagian pemegang saham menuntut dividen tunai yang tinggi, sementara sebagian lainnya lebih memilih stok dividen agar dana internal tetap tersedia untuk ekspansi. Nah, dalam kondisi seperti ini, manajemen perlu memahami relevansi nilai dari kebijakan dividen dan dampaknya terhadap persepsi pasar serta harga saham. Selain itu, manajemen juga harus mempertimbangkan trade-off between debit, benefit, and cost. Penggunaan utang memberikan manfaat pajak, tetapi biaya kebangkitannya yang meningkat dapat menurunkan nilai perusahaan jika reverse terlalu tinggi. Oleh karena itu, strategi keuangan yang berkelanjutan harus menyeimbangkan profitabilitas, likuiditas, risiko, dan nilai pasar saham. Oke, dalam kasus tersebut kita akan memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan bagaimana hubungan antara kebijakan dividen dan struktur modal dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Nah, bersangkut untuk pertanyaan ini, jawaban dari aku mungkin kebijakan dividen dan struktur modal memiliki pengaruh yang kuat terhadap bagaimana pengaruh yang investor memandang nilai suatu perusahaan. Kebijakan dividen yang konsisten dan stabil seringkali dianggap sebagai sinyal positif bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Sebaiknya perusahaan mendadak atau penurunan dividen dapat menimbulkan kekhawatiran bagi investor. Karena dianggap kekhawatiran bagi investor karena mencerminkan kesulitan keuangan. Di sisi lain, struktur modal yang seimbang antara utang dan ekuitas menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola risiko serta menjaga fleksibilitas finansial. Jika leverage terlalu tinggi, investor dapat menilai perusahaan berisiko tinggi karena beban bunga yang besar dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebijakan dividen dan struktur modal sangat penting karena keduanya secara langsung mempengaruhi kepercayaan investor, persepsi pasar, dan akhirnya menentukan nilai saham perusahaan. Oke, soal kedua, analisis manfaat dan risiko dari debit trade-off yang dihadapi PT Samudra Logistik Nusantara dalam menyumbangkan utang dan ekuitasnya. Nah, apa aja sih manfaatnya dan risikonya? Dalam teori struktur modal dikenal konsep trade-off teori
yang menekankan pentingnya menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang PT Samudra Logistik Nusantara memperoleh manfaat dari utang dalam bentuk penghematan pajak karena bunga utang dapat dikurangin dari laba kena pajak. Selain itu, adanya kewajiban pembayaran bunga dapat mendorong manajemen untuk lebih disiplin dan efisien dalam mengelola keuangan perusahaan. Namun, di sisi lain, peningkatan proporsi utang hingga 60% dari total modal membawa risiko yang tidak kecil. Beban bunga yang tinggi dapat menekankan laba bersih, meningkatkan risiko gagal bayar, serta menurunkan fleksibilitas keuangan perusahaan jika kondisi ini dibiarkan. Biaya kebangkrutan dan penurunan kepercayaan investor dapat terjadi, yang akhirnya mengurangi nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan tingkat utang yang optimal agar manfaat pajak dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan. Oke. Soal ketiga, rekomendasikan strategi kebijakan keuangan yang optimal bagi perusahaan agar dapat menjaga likuiditas, profitabilitas, dan nilai pasar. Oke, rekomendasi strategisnya ya. Untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan nilai pasar, PT Samudra Logistik Nusantara perlu menerapkan strategi kebijakan keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Langkah pertama adalah melakukan restrukturisasi keuangan dengan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas melalui pelunasan sebagian utang atau konversi menjadi ekuitas. Perusahaan juga dapat memperkuat sumber pendanaan internal melalui laba ditahan untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Selanjutnya, kebijakan dividen perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Penerapan payout ratio moderat antara 40-50% dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kebutuhan investasi. Kombinasi antara dividen tunai dan dividen saham juga dapat menjadi solusi agar perusahaan tetap memberikan imbal hasil kepada investor tanpa mengorbankan likuiditasnya. Selain itu, pengelolaan alokasi yang hati-hati, pembentukan cadangan likuiditas, serta pengawasan risiko keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas. Dengan menerapkan strategis ini, perusahaan akan mampu mempertahankan profitabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan pasar dan meningkatkan nilai saham secara berkelanjutan. Oke, sekian dari jawaban saya. Terima kasih semuanya.